Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi, yang pada kesempatan kali ini di KUI Ngaji Nahwu, yaitu kita sudah memasuki pembahasan mabninya fi'il madi. Jadi kalau misal teman-teman sudah membuka di KUI Ngaji Shorof, yaitu di situ disebutkan ada fi'il, itu ada kalanya fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, akan tetapi kita pembahasan di KUI Ngaji Nahwu ini yaitu mabninya fi'il madi, ntar ada kalanya mabninya fi'il mudhari dan mabninya fi'il amar. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas mabninya fi'il madi. Jadi mabninya fi'il madi itu apa sih? Al-fi'lul madi daiman mabniun. Jadi fi'il madi itu selamanya mabni. Dan walahu salasu halatin. Dan kemabnian fi'il madi ini mempunyai berapa? 3 keadaan. Yang pertama yaitu mabninya dibaca fathah, kedua dibaca sukun, yang ketiga yaitu dibaca dhammah. Nah, kita masuk fi'il madi ketika dimabnikan fathah. Yubna al-fi'lul madi ala fathi idza fi'il madi itu mabni fathah ketika apa? Nah, ntar ada beberapa fi'il madi itu ketika dia mabni fathah. Yang pertama, fi'il madi mabni fathah ketika lam yatasil bihi syai'. Apa isinya syai' itu? Wawu, alif, dan ya. Nah, fi'il madi ketika dia tidak bertemu dengan wawu, alif, dan ya, nah maka fi'il madi dia dimabnikan fathah. Contoh zahaba. Nah, ba di sini huruf akhirnya dia dimabnikan fathah. Kenapa? Karena dia tidak bertemu dengan syai'. Syai' itu apa? Wawu, alif, dan ya, atau kita sebut yaitu fi'il mu'tal. Akala, la di sini itu huruf akhirnya dibaca fathah. Doroba, huruf akhirnya dibaca fathah, mabniun 'alal fathi. Nah, yang pertama itu mabni fathah ketika dia tidak bertemu dengan syai'. Yang kedua yaitu fi'il madi mabni fathah ketika apa? Ittasalat bihi ta'ut ta'nis as-sakinah. Jadi fi'il madi ketika bertemu dengan ta ta'nis sakinah. Zahabat, akalat, dorobat. Ini namanya ta ta'nis sakinah. Contoh di sini ada fahamat al-mar'atu. Jadi ketika ada dua sukun mati, maka apa sih sukun yang pertama diharokati kasroh, fahamatil mar'atu. Ini dinamakan ta ta'nis. Fi'il madinya itu dimabnikan fathah karena bertemu dengan ta ta'nis. Yang ketiga dimabnikan fathah juga ketika ia bertemu dengan yaitu apa? Alif tasniyah. Seperti zahaba, fahima, doroba. Nah, fi'il zahaba ini dia bertemu dengan alif tasniyah. Begitu juga lafaz fahima, doroba. Yang keempat yaitu apa? Bertemu dengan domir nasab. Ya, fi'il madi ketika dia bertemu dengan domir nasab, nah maka dia dimabnikan fathah. Kata bani, kata bahu, kata bana. Nah, di sini fi'il madi bertemu dengan ya domir mutakallim. Nah, di sini kenapa sih harus mendatangkan nun wikoyah?
karena untuk mencegah dari dibacanya fiil dibaca kasroh, makanya didatangkan nun wikoyah. Kata bahu ini dhamir ghaib, kata bana ini nunnya nun maf'ul. Nah, jadi di sini ada 4 ya mabninya fiil. Apa sih fiil madi? Fiil madi itu mabni fathah ketika yang pertama tidak bertemu dengan sy, bertemu dengan ta ta'nis, bertemu dengan alif tasniyah, dan bertemu dengan dhamir nasab. Next. Nah, yang kedua, mabninya fi'il madi itu apa? Mabni sukun ketika apa? Yaitu dia ketika bertemu dengan tak fa'il. Seperti apa? Zahabtu, akaltu, akalta, dorobti. Nah, jadi fi'il madi ketika bertemu dengan tak fa'il atau yang kita sebut dhamir mutaharrik, ini kedudukannya rofa ya. Zahabtu, ini tu'nya mutakallim, akalta ini mukhatab mudzakkar, dorobti ini mukhatab muannas. Nah, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Gampangnya fi'il madi ketika bertemu dengan dhamir mutaharrik maka dia mabni sukun. Yang kedua, fi'il madi mabni sukun yaitu apa? Ketika dia bertemu dengan na fa'il. Apa? Dhahabna. Nah, nun di sini itu kedudukannya sebagai fa'il. Fahimna, kharajna, fahimna, kami telah paham. Dhahabna, kami telah pergi. Kharajna, kami telah keluar. Nah, nun di sini sebagai fa'il ya. Nah, yang ketiga yaitu fi'il madi mabni sukun ketika dia bertemu dengan nun niswa. Dhahabna, perempuan telah pergi. Syarokna, perempuan telah bersekutu. Nah, ini nun niswa di sini yaitu mahalnya mahal rafa. Jadi mabninya fi'il madi mabni sukun itu ada 3, yaitu dia ketika bertemu dengan ta fa'il, bertemu dengan na fa'il, dan bertemu dengan nun niswa. Yang terakhir dari mabninya fi'il madi yaitu mabni dhamma, yaitu ketika apa? Ketika bertemu dengan wawu jama', wawu jamaah ya, wawu yang menunjukkan makna banyak. Contoh lafaz zahabu. Nah, wawu di sini itu wawu jama'. Akalu, mereka telah pergi, mereka telah makan, mereka telah memukul. Nah, sedikit tambahannya di sini kenapa sih ada alif ya? Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya wawu ini wawu jama'. Nah, kalau misal tidak terdapat alif berarti wawu di sini wawu apa? Wawu asliyah. Nah, jadi untuk membedakan mana wawu jama' sama wawu asliyah, ketika setelah wawu ada alif berarti itu wawu jama'. Ketika setelah wawu tidak ada alif, oh itu berarti wawu asliyah. Nah, contoh ada lafaz fataha al-waladu al-kitaba. Anak kecil itu, si bocah, telah membaca kitab, telah membuka kitab. Nah, lafaz fataha di sini itu mabninya mabni fathah. Karena apa? Karena dia tidak bertemu dengan sy ya. Kayak yang tadi tidak bertemu ini itu dan tadi yang sudah disebutkan, maka dia dimabnikan fathah. Berbeda lagi ketika dia bertemu dengan dhamir mutaharrik, dhamir wawu dhamir jama', ntar beda lagi. Jadi yang penting yang pasti mabninya fi'il madi itu ada 3 tadi, ada mabni fathah,
mabni sukun, dan mabni dhammah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang mengenai mabninya fi'il madhi. Bagi teman-teman yang kurang paham atas apa yang tadi sudah dijelaskan, kiranya bisa dapat ditanyakan melalui komentar. Kalau misal channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman, monggo di-share, di-like, and comment. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.